Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Matematika Biologi dengan beranggotakan Stefani Bezalin, lalu ada teman saya Anissa Ramawati, Vivi Sandriani, Leli Marwiyah, dan Putri Suryani. Kali ini akan membahas mengenai model matematika HIV/AIDS dengan treatment. Yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Ramawati. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. AIDS merupakan penyakit menular yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Penyebaran HIV atau AIDS sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Diperkirakan pada 2005 itu ada sekitar 38,6 juta orang yang terinfeksi AIDS. Pada 2006 itu ada sekitar 39,5 juta orang di dunia hidup dengan HIV. Pada 2015 itu ada sekitar 36,7 juta orang hidup dengan HIV atau AIDS. Pada 2017 itu ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV. Kemudian pada 2018 itu ada sekitar 37 juta orang terkena HIV atau AIDS. Dari perkiraan data yang didapat, itu diperkirakan bahwa HIV atau AIDS masih aktif dan ada sampai saat ini. HIV ada dua, yaitu HIV-1, HIV-2. Baik HIV-1 maupun HIV-2 sama-sama menginfeksi sel darah putih, khusus yang mengandung permukaan molekul C4+ pada sel T atau disebut juga sel TC4+, yang berfungsi melawan berbagai infeksi virus penyakit atau bagian dari sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, dengan adanya virus HIV di dalam tubuh dapat merusak sistem kekebalan tubuh seseorang. Ada beberapa cara penularan dari HIV atau AIDS. Yang pertama, pemakaian jarum suntik secara bergantian. Yang kedua, penggunaan peralatan tato dan tindik yang tidak disterilkan. Yang ketiga, melakukan hubungan seks atau transfusi darah. Yang keempat, menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan juga ikut berkembang, termasuk pada matematika. Salah satunya yaitu model matematika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang model matematika HIV atau AIDS dengan treatment. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya, kajian teori akan disampaikan oleh Vivi Sandriani. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kajian teori dari HIV/AIDS. Sejarah HIV/AIDS diawali saat ada sejenis simpanse sebagai sumber infeksi HIV ke manusia di Afrika Selatan. Simian immunodeficiency virus atau SIV diyakini yang menularkan virus ke tubuh manusia. Virus ini bermutasi menjadi Human Immunodeficiency Virus atau HIV saat pemburu hewan memburu hewan ini untuk pangan dan menyebar ke seluruh daratan Afrika dan bagian lain di seluruh dunia. Di Indonesia, HIV pertama kali dilaporkan di Bali pada bulan April 1987, terjadi pada orang berkebangsaan Belanda.
Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan tahun 2011, kasus HIV/AIDS tersebar di 368 dari 498 kabupaten atau kota di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2011. Dan secara signifikan kasus tersebut terus meningkat. Pengertian HIV itu sendiri yaitu adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sindrom dengan gejala infeksi oportunistik atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. HIV terdapat dalam darah dan cairan tubuh seseorang yang telah tertular. Walaupun orang tersebut belum menunjukkan keluhan atau gejala penyakit, virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. HIV/AIDS tidak menular melalui yang pertama yaitu peralatan makan, bersin atau batuk di dekat penderita HIV, berpelukan dan berjabat tangan atau bersalaman, bersentuhan dengan orang yang terinfeksi HIV, hidup serumah dengan orang yang terinfeksi atau not sex, gigitan nyamuk, menggunakan kamar mandi dan toilet bersama, berenang bersama. Perjalanan HIV ke AIDS melewati beberapa fase. Fase pertama yaitu saat tubuh sudah terinfeksi HIV, tetapi belum terlihat jelas gejala dari tanda-tandanya. Fase kedua yaitu berlangsung 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Fase ketiga yaitu muncul gejala-gejala penyakit terkait HIV dan kekebalan tubuh berkurang serta timbul penyakit tertentu atau infeksi oportunistik. Metode yang direkomendasikan oleh Kemenkes untuk mencegah penularan HIV yaitu ada abstinence, tidak melakukan hubungan seks bebas. Lalu be healthful yaitu setia pada pasangan, kondom atau menggunakan kondom, di drugs atau menjauhi narkoba dan jarum suntik berbagi, education atau pengetahuan mengenai HIV/AIDS. Salah satu model matematika penyebaran HIV/AIDS yaitu yang pertama ada susceptible atau S, yang kedua ada E, infected, dan yang ketiga ada abstain. Kemudian kajian teori selanjutnya yaitu ada persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Orde dari persamaan diferensial adalah derajat atau pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan. Selanjutnya ada sistem persamaan diferensial, yaitu suatu persamaan diferensial berorde n dan telah dinyatakan sebagai suatu sistem dari n persamaan berorde 1. Bentuk persamaan orde n adalah sebagai berikut. Baiklah, sekian penjelasan kajian teori dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kajian teori selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Suryani. Kepada Putri dipersilahkan. Materi kajian teori yaitu titik equilibrium dan kestabilannya. Titik equilibrium merupakan titik tetap yang tidak berubah terhadap waktu. Dan misalkan suatu sistem persamaan diferensial yaitu dx per dy sama dengan fx, y dan dy per dt sama dengan gx, y. Dan sebuah titik x0 itu dikatakan atau titik keseimbangan dari persamaan diferensial sebelumnya. Apabila memenuhi syarat fx0, y0-nya itu bernilai 0 dan gx, y0-nya itu bernilai
titik equilibrium X 0,Y0 di sistem 1 yang bernilai konstan. Dan karena dx per dt-nya bernilai 0 dan dy per dt-nya juga bernilai 0 pada titik x 0,y0. Dan keadaan yang menyebabkan dx per dt itu bernilai 0 dan dy per dt bernilai 0 itu disebut sebagai keadaan setimbang. Dan titik yang memenuhinya disebut sebagai titik kesetimbangan. Analisis kestabilan titik equilibrium dilakukan melalui matriks Jacobian. Penentuan kestabilan titik equilibrium diperoleh dengan melihat nilai eigennya, yaitu yang dilambangkan dengan lambda I, dengan I-nya dari 1, 2, 3 sampai dari determinan lambda I dikurang lambda dengan 0. I adalah matriks identitas. Secara umum, disimpulkan bahwa equilibrium itu mempunyai dua sifat. Yang pertama, stabil jika setiap nilai eigen realnya bernilai negatif, yaitu lambda I-nya kecil dari 0 untuk semua nilai I. Dan setiap komponen nilai eigen kompleks lebih kecil atau sama dengan 0, atau dilambangkan dengan R lambda I kecil sama dengan 0 untuk semua nilai I. Dan dapat dikatakan tidak stabil jika setiap nilai eigen real adalah bernilai negatif atau lambda I-nya besar dari 0 untuk semua nilai I. Dan setiap nilai komponen eigen kompleks lebih besar dari 0 atau dilambangkan dengan real lambda I besar 0 untuk semua nilai T. Selanjutnya yaitu bilangan reproduksi dasar atau yang sering dinotasikan dengan R0. Bilangan reproduksi dasar itu didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kasus sekunder yang disebabkan terinfeksi selama masa infeksinya dalam keseluruhan populasi rentan. Kondisi yang timbul salah jika R0 dari 1, maka penyakit hilang. Jika R0-nya bernilai sama dengan 1, maka penyakit endemik. Jika R0 dari 1, maka penyakit akibat wabah. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya, mengenai analisis model matematika. Untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah S, I, J, A, dan T, di mana S ini adalah jumlah individu yang sehat namun rentan terinfeksi HIV/AIDS. Untuk I itu adalah jumlah individu yang terinfeksi virus HIV/AIDS. Untuk J itu adalah jumlah individu terinfeksi pre-AIDS. Untuk A itu adalah jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan T itu adalah jumlah individu yang menerima pengobatan. Dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yang dimana lambda ini merupakan laju individu yang masuk kelas rentan, beta itu adalah laju keaktifan kontak, mu itu adalah angka kematian bukan karena AIDS, kappa 1 itu adalah laju progres penyakit dari terinfeksi asimptomatik menjadi pre-AIDS, kappa 2 itu adalah laju progres penyakit dari pre-AIDS menjadi pengidap AIDS, D adalah angka kematian penyakit terkait dari kasus AIDS, epsilon merupakan angka kematian karena HIV/AIDS pada individu yang menjalani treatment. Untuk theta 1 itu adalah laju perlakuan pengobatan yang diberikan kepada individu pada tahap pertama. Theta 2 itu adalah laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu pre-AIDS. Dan theta 3 itu adalah laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu AIDS. Dan dari variabel dan parameter di atas, maka diperoleh model matematika HIVS dengan treatment sebagai berikut. Yang mana penjelasannya, ketika DS per dt ini adalah perubahan jumlah individu yang sehat namun rentan terinfeksi HIV/AIDS terhadap waktu, itu akan sama dengan penambahan laju individu yang masuk kelas rentan yang disertai dengan berkurangnya laju keaktifan kontak terhadap jumlah individu yang sehat namun rentan terinfeksi HIV/AIDS dan serta jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat, dan juga disertai dengan pengurangan angka kematian bukan karena AIDS terhadap jumlah individu yang sehat namun rentan terinfeksi HIV/AIDS. Untuk DI per DT itu adalah
perubahan jumlah individu yang terinfeksi virus HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat terhadap waktu akan sama dengan penambahan laju keaktifan kontak terhadap jumlah individu yang sehat namun rentan terinfeksi virus HIV/AIDS dan serta jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat dan disertai dengan berkurangnya laju progres penyakit dari terinfeksi asimptomatik menjadi pre-AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat, yang juga disertai dengan pengurangan laju perlakuan pengobatan yang diberikan kepada individu tahap pertama, serta jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat, dan juga disertai dengan pengurangan angka kematian bukan karena AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat. Dan untuk DJ per DT itu adalah perubahan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS terhadap waktu, itu akan sama dengan penambahan laju progres penyakit dari terinfeksi asimptomatik menjadi pre-AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat, serta disertai dengan pengurangan laju progres penyakit dari pre-AIDS menjadi pengidap AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS, dan juga disertai dengan pengurangan laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu pre-AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS, serta pengurangan angka kematian bukan karena AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS. Dan untuk DA per DT itu artinya perubahan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS terhadap waktu itu akan sama dengan penambahan laju progres penyakit dari pre-AIDS menjadi pengidap AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS, yang disertai dengan pengurangan laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS, dan juga disertai dengan pengurangan angka kematian bukan karena AIDS dengan angka kematian penyakit terkait dari kasus AIDS dan serta jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS. Dan yang terakhir yaitu DT per DT ini adalah perubahan jumlah individu yang menerima pengobatan terhadap waktu akan sama dengan penambahan laju perlakuan pengobatan yang diberikan kepada individu tahap pertama dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS dan dapat menularkan ke individu yang sehat, akan disertai dengan penambahan laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu pre-AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi pre-AIDS, dan juga penambahan laju perlakuan treatment yang diberikan kepada individu AIDS dengan jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS, dan juga disertai dengan pengurangan angka kematian bukan karena AIDS dengan angka kematian karena HIV/AIDS pada individu yang menjalani treatment, dan serta jumlah individu yang menerima pengobatan. Untuk mengenai titik equilibrium itu terjadi ketika turunan S terhadap waktu, turunan I terhadap waktu, DJ per DT, DA per DT, dan DT per DT itu akan sama dengan 0. Yang mana titik equilibrium itu terbagi menjadi titik equilibrium bebas penyakit yang dilambangkan dengan N0 dan titik equilibrium endemik dilambangkan dengan S1. Yang mana keadaan bebas penyakit dilambangkan dengan N0 dan tidak terdapat infeksi, di mana I sama dengan J sama dengan A itu sama dengan 0. Dan diperoleh dengan membuat ruas kanan persamaan sama dengan 0, dan titik equilibrium bebas itu penyakit yang sesuai adalah N0 sama dengan SIJAT, di mana didapatkan S-nya itu adalah lambda per mu, dan IJAT didapatkan 0. Dan titik equilibrium penyakitnya yaitu S1 didapatkan S bintang, I bintang, J bintang, A bintang, dan T bintang. Itu nanti diasumsikan di mana yang ini itu tidak sama dengan 0, maka diperoleh S bintangnya sebagai berikut ini. I bintangnya, J bintangnya, A bintangnya, dan T bintangnya sebagai berikut. Untuk bilangan reproduksi dasar, itu angka rasio reproduksi dasar itu ditentukan dengan mencari kondisi I bintangnya besar sama dengan I besar dan 0. Yang mana dari nilai I bintang tersebut, setelah dicari itu menunjukkan bahwa I bintang itu besar dari 0. Sehingga apabila lambda beta per mu kappa 1 ditambah theta 1 tambah mu itu besar dari 1, maka ini merupakan R0-nya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Leli. Kepada Leli Marwiah dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kestabilan titik equilibrium. Analisis kestabilan diperoleh dari nilai eigen dan matriks Jacobian yang diperoleh melalui metode linearisasi menggunakan persamaan. Persamaan berikut adalah rumus yang digunakan matriks Jacobian untuk mencari titik equilibrium. Dari sistem persamaan di atas diperoleh matriks Jacobiannya untuk titik equilibriumnya adalah sebagai berikut. Analisis kestabilan di titik kesetimbangan bebas penyakit, di mana matriks Jacobian untuk kestabilan titik equilibrium bebas penyakitnya adalah sebagai berikut. Yang diganti adalah nilai S-nya, di mana di sana nilai S-nya yang diganti adalah lambda per mu. Sedangkan nilai I, A, J, dan A dan T 0. Dari matriks Jacobian untuk E0 diperoleh eigen sebagai berikut, di mana lambda satunya sama dengan negatif mu ditambah epsilon, lambda 2-nya sama dengan negatif theta 3 dikurang mu ditambah D, lambda 3-nya sama dengan negatif kappa 2 dikurang theta 2 dikurang mu, lambda 4-nya sama dengan negatif mu, lambda 5-nya sama dengan kappa 1 ditambah theta 1 ditambah mu dikali dengan R0 dikurang 1. Jelas lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan lambda 5 bernilai negatif. Di mana jika lambda 5 kecil dari 0 apabila R0-nya kecil dari 1, lambda 5 sama dengan 0 apabila R0-nya sama dengan 1, lambda 5 besar dari 0 apabila R0 besar dari 1. Saat R0 sama dengan 1, terdapat nilai eigen yang bernilai 0 sehingga titik equilibrium E0 tidak hiperbolik. Jadi diperoleh titik equilibrium E0 stabil asimptotik apabila R0 kecil 1 dan tidak stabil jika R0-nya besar dari 1. Selanjutnya adalah analisis kestabilan di sekitar titik kesetimbangan endemik atau disimbolkan dengan S1. Diperoleh matriks Jacobian untuk titik equilibrium endemiknya adalah sebagai berikut. Dari matriks Jacobian S1 diperoleh nilai eigen sebagai berikut. Lambda satunya sama dengan negatif mu ditambah epsilon, lambda 2 sama dengan negatif theta 3 dikurang mu ditambah D, lambda 3 sama dengan negatif kappa 2 dikurang theta 2 dikurang mu, dan lambda 4,5 sama dengan negatif mu dikali R0 plus minus akar dari mu kuadrat dikali R0 kuadrat dikurang 4 dikali kappa 1 ditambah theta 1 ditambah mu dikali dengan mu dikali R0 dikurang 1 per 2. Jadi nilai eigen yang diperoleh adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3 bernilai negatif, dan bagian nilai eigen lambda 4 dan lambda 5 bernilai negatif. Jadi titik equilibrium S1 stabil asimptotik lokal apabila R0-nya besar dari 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Bila kurangnya mohon maaf. Dan berikut ini merupakan daftar pustakanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.